Ya, tentu ini yang bisa saya pahami adalah terkait dengan orang yang berpuasa ya. Iya. Karena memang kalau bukan orang yang berpuasa, memang ada juga di sana pembahasan tentang sholat. Fidyah orang yang meninggalkan sholat. Tapi itu sama sekali tidak ada tuntunannya. Iya. Nggak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya terkait dengan puasa. Baik. Kalau puasa memang dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan dia masih ada tanggungan puasa, maka walinya mempuasakannya. Lihat, tapi kata para ulama penjelasannya itu, orang yang sakit ini kan ada 3 model. Iya. Model yang pertama adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang seperti ini hanya wajib membayar fidyah. Hanya wajib membayar fidyah. Tentu ukuran fidyah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau kita kilokan saja dia sekitar 3 kilo atau 2,7 begitu kan, 2,7 kilogram. Atau kita pilih yang apa? Yang paling maksimal adalah 3 kilogram. Itu yang dibayarkan. Ya, dibayarkan oleh orang yang orang yang tidak bisa puasa tadi karena sakit, ya. Dia membayar fidyahnya itu tentu, mohon maaf ya, bukan tadi bukan 3 kilo ya, saya ralat. Tapi adalah dia membayar 1 bungkus nasi, memberikan makan kepada orang yang orang yang miskin ya, setiap hari dari puasa yang ditinggalkannya. Nah, itu model pertama. Jadi orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, hanya wajib membayar fidyah, dan fidyahnya itu adalah memberikan 1 bungkus nasi setiap hari yang ditinggalkannya. Kalau 30 hari dibayarkan. Yang kedua ini modelnya adalah orang yang memang sakit, ya, tiba-tiba sakit dia lalu meninggal. Begitu kan. Mungkin kita katakan besok puasa, hari ini dia sakit. Terus besok puasa masih sakit, tentu dia nggak puasa kan. Sampai sepekan, lalu pekan kedua dia meninggal. Ini nggak wajib, nggak ada fidyahnya. Tidak ada fidyahnya, dan walinya juga tidak perlu mempuasakan. Nah, yang model ketiga ini yang berbahaya. Memang dikatakan oleh para ulama, ini menjadi saksi bahasan daripada hadis itu. Apa saksi bahasannya? Saksi bahasannya adalah ketika dia sakit, lalu sembuh, kan dia wajib mengqadha puasanya tadi. Semestinya diqadhanya gitu. Tapi dia tidak mengqadha. Santai-santai dia, akhirnya meninggal dunia, ini yang walinya mempuasakannya. Ingat, ini model yang ketiga ini, yaitu dia sakit lalu sembuh. Dan belum dia mau mengqadhanya. Mengqadha yang ketika dia sakit tadi. Di luar Ramadan ini. Di luar Ramadan tentunya kan, mengqadha itu kan di luar Ramadan. Nah, qadarullah dia meninggal dunia. Maka ini bagaimana? Maka inilah yang menjadi saksi bahasan di hadis tadi, walinya mempuasakan yang ditinggalkannya.